kekinian tapi tidak meninggalkan adat istiadat yang ada. Islami namun tetap menghargai kebudayaan yang ada. Jadi hal-hal itu dulu mungkin menyenangkan, tapi sekarang kan lambat laun akan menjadi membosankan. Justru dunia praktik dan langsung terjun ke lapangan itu yang jadi menarik. Sekolah ini disadari sebagai kebutuhan, bukan sebagai tuntutan nantinya akan mencapai suatu kesuksesan pekerjaan. Iya, Nah, benar. tidak, ini sekolah Islam. Tentunya kita harus yakin bahwasanya yang menentukan sukses atau tidak itu Allah. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Tapi terkadang ada anak yang mungkin satu atau dua gitu, mungkin yang bingung tentang dirinya sendiri dan tidak tahu mana ke arah mana tujuannya. Kadang mereka sangat bingung dan akhirnya mereka tidak tahu impiannya apa. Ya. Itu gimana Ustadz untuk buat anaknya seperti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nggih. Selamat datang di Ngosan, ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan tamu Ustadz Fatkur alias kepala sekolahnya SMP Plus Araudo. Nah, mungkin ini nggak apa-apa kan Pak kalau misalnya Ustadz maksudnya kalau nanya pertanyaan-pertanyaan gitu. Apa silakan. Oke. Jadi pertanyaan ke satu, apakah dalam menentukan dan mewujudkan program-program sekolah yang bagus seperti saat ini, pihak sekolah mengalami kesulitan, Ustadz? Menurut Ustadz? Kalau kesulitan secara umum sih tidak, namun ada Oke. beberapa hal karena kebijakan sekolah itu juga harus menentukan siapa yang diberi kebijakan. Untuk kalian para remaja yang saat ini pastinya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, ya pastinya kebijakan kita juga akan mengarah ke sana. Jadi mungkin lebih update dan lebih menyesuaikan dengan dunia kalian, namun tetap dalam koridor kegiatan pembelajaran. Itu lain-lainnya sih tidak ada, ya berjalan normal-normal saja dan kebijakan diambil berdasarkan peraturan dan regulasi dari pemerintah. Terus pertanyaan kedua, nah tentunya kan pihak sekolah tidak memiliki rencana jangka panjang dan pendeknya. Untuk kemajuan sekolah ini, kalau berkenan apakah Ustadz Fatkur bisa menjelaskan sedikit saja perihal tersebut? Gitu. Kalau rencana jangka panjang tentunya sudah tertuang dalam RKJM ya, karena jangka panjang sekolah. Tapi secara umum ya kita pengennya sekolah ini ke depan menjadi sekolah yang modern namun tetap mementingkan karakter dan akhlak serta didik. Kekinian tapi tidak meninggalkan adat istiadat yang ada. Islami namun tetap menghargai kebudayaan yang ada. Jadi hal-hal itu akan kita tanamkan. Ke depan jauh lagi terkait pembelajaran ya mungkin sistem praktik, sistem evaluasi secara langsung pengamatan pembelajaran itu akan diterapkan. Jadi berbasis lapangan bukan berbasis kelas. Itu ke depannya. Bahkan kalau memang nantinya itu siap, mungkin anak-anak sekolahnya juga tidak perlu sampai 3 tahun penuh atau 1 tahun pelajaran penuh, tahun-tahun ajaran penuh. Mungkin ada sebagian yang bisa dikerjakan di rumah, mungkin sebagian ada yang pembimbingan semacam penyusunan proyek dan sebagainya, karena sekolah ini akan mengarah ke sekolah berbasis minat dan karakter, sehingga apresiasi minat dan bakat peserta didik akan terus diupgrade dan ditingkatkan lagi. Jadi tidak hanya melulu pembelajaran dalam kelas, proyektor, sound, dan hal-hal lain yang di dalam kelas itu dulu mungkin menyenangkan, tapi sekarang kan lambat laun akan menjadi membosankan. Justru dunia praktik dan langsung terjun ke lapangan itu yang jadi menarik. Karena terjun ke masyarakat kan bukan dunia melalui bayangan saja, tapi aplikatif nantinya. Jadi seperti itu.
Itu alasan kenapa SMP Plus Araudo ada pembelajaran yang di lapangan di musyawarah atau di masyarakat itu Ya ya. untuk tahun ini kan uji coba. Tahun depan mungkin akan lebih intensif lagi. Bukan hanya eksplor wilayah sekitar sekolah, mungkin jangkauannya mungkin di atas 1 kilo dari luar ring sekolah ini. Karena kan mungkin di dekat-dekat pasar, masyarakat sekitar, mungkin masyarakat dan pasar itu sudah bosan kita terkait hal Iya. seperti itu. Mungkin eksplornya akan lebih luas lagi, bahkan nanti ada tugas proyek di rumah masing-masing sehingga bisa dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masing-masing peserta didik dengan versi dan kemampuan masing-masing peserta didik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga, setelah membahas dan mengetahui rencana-rencana yang dimiliki oleh SMP Plus Araudo, saya penasaran nih Ustadz, gimana sih dalam manajemen sebuah sekolah dengan baik dalam aspek eksternal maupun internal. Menurut Ustadz, apakah Araudo sudah menjalankan kedua aspek tersebut dengan baik? Kalau dikatakan baik masih menuju ke sana, tapi dalam berproses ya kita ikhtiar menuju sekolah yang menjalankan manajemen dengan baik. Ya itu pastinya. Dalam menjalankan regulasi yang ada di kementerian maupun di dinas pendidikan kabupaten secara lokal, ya kita lakukan semuanya. Baik. Menjawab tantangan-tantangan internal ya kita sering mendengarkan aspirasi baik dari komite, orang tua, maupun peserta didik, bahkan warga sekolah secara luas. Makanya sering ketika apel kita tanyakan apa yang diinginkan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari Araudo, dan kira-kira ke depan Araudo itu pengennya kalian seperti apa. Itu sering kita tanyakan. Makanya di akhir bulan, kalau hari Senin 1, 2, 3 itu dipakai untuk upacara, nah, akhir bulan besok dipakai untuk sharing-sharing keinginan kalian. Terus secara tantangan eksternal, perubahan-perubahan dari luar pastinya kita akan sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di SMP Plus Araudo. Masuk peraturan, menteri baru dan sebagainya itu semuanya menjadi perubahan manajemen. Namun gaya manajemennya akan tetap sama. Kita akan tetap berfokus pada pelayanan, kita akan tetap berfokus kepada kemaslahatan peserta didik dan warga sekolah SMP Plus Araudo. Jadi seperti itu. Berarti karena ini kan udah tahu semuanya internalnya eksternal. Ini pertanyaan yang normal dulu mungkin. Mungkin kalau tanya tentang siswa-siswa atau ya intinya yang bikin Anda kesal atau apa mungkin ada nggak? Mungkin ini kan pertanyaan yang paling normal gitu kan. Sekarang kan udah penjabat yang serius-serius tadi. Ya. Jawab-jawab normal. Secara umum kalau mengesalkan ya rasa normal manusia itu pasti ada. Namun sebenarnya mereka kan cari perhatian. Maka dari itu kita harus perhatikan secara khusus. Kadang anak-anak itu kan peserta didik itu kalau diperhatikan lebih malah merasa terkekang. Nah, maka dari itu ya banyak trik nanti yang dilakukan, termasuk pendekatan dari wali kelas, ada BK, ada kesiswaan, maupun pendekatan personal antar peserta didik. Biasanya kita lakukan. Karena kita ya sehumanis mungkin dan senyantai mungkin, karena seharusnya sekolah ini disadari sebagai kebutuhan, bukan sebagai tuntutan nantinya akan mencapai suatu kesuksesan pekerjaan. Ya, tidak, ini sekolah Islam, tentunya kita harus yakin bahwasanya yang menentukan sukses atau tidak itu Allah. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, tidak perlu kalian ngoyoh dalam sekolah. Yang penting perbaiki akhlak kalian, lakukan sekolah ini dengan serius, tidak perlu terlalu banyak pelajaran, yang penting sedikit pahami, laksanakan. Itu yang kita inginkan. Ya, 1-2 anak dalam kategori menjengkelkan ya pasti ada. Dan itu rata. Lulus di angkatan sekarang, mungkin angkatan berikutnya juga akan muncul seperti itu. Tapi bagi kami hari ini itu mungkin saja berbeda dengan hari esok.
kami tidak berfokus pada hari ini, kami berfokus pada hari esok. Maka ketika hari ini dalam tanda kutip bandel, dalam tanda kutip anak yang punya banyak masalah, mungkin besok dia akan berubah Iya, dan betul Allah banget. akan mudah saja merubah sifat maupun kondisi pada anak-anak Benar, itu. benar. Maka ya kami yakin ke depan mereka akan ada hal yang terkenang di SMP Pelesaraude juga menjadikan dia juga menjadi jalan jembatan untuk berubah. Jadi hal Yes. seperti itulah menurut saya. Baik, baik, baik. Nah, pertanyaan yang berapa ya ini? Kelima mungkin ya tadi ya. Ya. Ya, pertanyaan kelima nih, kalau boleh saya tanya, ini pertanyaannya kan normal juga ya, kayak tadi. Sekolah SMP Pasaraudo ini kan tadi bawa-bawa apa tadi perasaan yang dari rumah atau dari sekolah. Mungkin aja berarti SMP Pasaraudo ini benar-benar mengajarkan mereka dengan baik kan ya. Nah, berarti anak-anak yang ini melihat mentalnya juga kan, maksudnya kita harus membuat anak ini untuk tetap tidak di pembelajaran saja gitu. Mereka juga harus senang-senang sedikit ataupun sampai tidak harus berpikir terus-menerus tentang pembelajaran dan maupun rumah. Mungkin kan punya masalah di rumah dan lain-lainnya gitu. Ya harusnya seperti itu. Mm. Karena pembelajaran itu ibarat eh, kehidupan sehari-hari adalah makanan pokok, Iya. maka seharusnya peserta didik itu menganggap belajar itu ya sebagai kegiatan utama dan harus dilakukan. Masalah nanti ada manfaat atau tidak, masalah nanti ke belakang ke depannya dia seperti apa, itu Mm-mm. pasrahkan ke Allah. Iya. Terkait evaluasi pembelajaran ya sering kita lakukan. Karena ada 3 faktor, Mm. guru, kurikulum, dan peserta didik yang membantu dalam proses keberhasilan di suatu kelas. Iya. Mungkin ada gurunya membosankan, mungkin ada juga gurunya kurang kreatif, Iya. atau anak-anak tidak siap dalam pembelajaran tapi tetap dipaksakan untuk belajar dan sebagainya. Iya. Makanya harusnya diciptakan suasana yang nyaman dulu dan kita juga berupaya seperti itu. Setiap hari kita lakukan pengamatan, evaluasi karena kita kan semuanya dipantau dengan CCTV. Hal-hal itu juga kita bisa lihat suasana dan kondisi di dalam kelas seperti apa, kalaupun di luar kelas anak-anak terkontrol atau tidak, anak-anak bisa mengikuti kegiatan dan instruksi dengan baik atau tidak, semuanya pengen kita evaluasi dan kita wujudkan seperti minat dan bakat anak-anak ketika menempuh pendidikan itu arahnya kemana. Hal-hal itu yang pengen kita wujudkan sebenarnya. Iya. Nanti ya evaluasi dan lambat laun menyocokkan Oh iya, iya dengan benar. keinginan anak-anak Keinginan anak. masing-masing karena kemampuan anak juga masing-masing. Ya, dari pentingnya kemampuan anak kan hanya anaknya yang tahu kan tadi ya Itu di maksudnya. ekstrakurikuler. Oh iya, Ekstrakurikuler makanya ekstranya kan banyak, oh 22 nggih. pilihan ekstra. Masa 22 itu nggak ada yang tertarik satu pun. Oh, pasti ada. Olahraga ada, islami ada, kreativitas ada, seni ada, ataupun yang akademik yang serius-serius yang juga ada. Makanya silakan dipilih. Ada 12 mapel, masa satu aja yang tidak berfokus. Iya. Masa susah untuk berfokus. Ada 22 ekstra, masa satu pun tidak ada yang tertarik. Nah, terus tertarik di dalam dunia apa? Nah, Makanya kalau ada usulan ke pihak kami selaku pengelola dan manajemen sekolah ini, ya kita akan apresiasi, kita akan bahas, kalau memang cocok ya kita akan terapkan. Seperti itu. nah ini masih saya tadi bingung. Berarti ini anak-anak benar, berarti Ustadz ini pengen benar anak-anak itu untuk mewujudkan impiannya kan, nah, dari SMP Pelesaraudo ini. Jadi saat mereka masuk ke SMP Pelesaraudo, mereka bakalan tahu mana yang harus diimpikan. Tapi terkadang ada anak yang satu apa tuh mungkin satu atau dua gitu, mungkin
yang bingung tentang dirinya sendiri dan tidak tahu mana ke arah mana tujuannya. Kadang mereka sangat bingung dan akhirnya mereka tidak tahu impiannya apa. Ya, Itu gimana Ustadz untuk buat anaknya seperti bisa untuk ya terbuka, memang butuh bimbingan itu, butuh memang bimbingan. butuh bimbingan. Oh, ya, Eh, Orang tua di rumah juga harus sering mengkomunikasikan itu dengan peserta didik atau anandanya. baik. Kalau memang belum nyaman ya bisa ke wali kelas. Ada lagi yang lebih spesifik menangani tentang hal itu yaitu BK. BK di SMP Plus Arodo itu bukan polisi sekolah, Oh, tapi tempat untuk kalian mengetahui potensi kalian dan mengkonsultasikannya. Itu hal-hal yang perlu dipahami oleh seluruh peserta didik. Bukan anak yang bermasalah terus dipanggil ke BK. Masalah negatif-negatif saja. Ini yang bermasalah positif pun harusnya itu bisa dikonsultasikan dan dibicarakan di BK. Seluruh dewan pendidik ada di SMP Plus Rauta itu kan muda-muda. ya, Saya ini kan termasuk yang paling tua. Harusnya guru BK pun masih muda. ya, Itu kayaknya ya sih cocok-cocok saja ngobrol tentang keremajaan dengan kalian. Permasalahan-permasalahan hal seperti itu harusnya dikomunikasikan dengan BK. Nanti BK pasti akan memberikan trik-trik dan tips. Kalau BK merubah kondisi itu ya sangat-sangat waduh, berat tugas oh BK. ya, tugas BK Jelas sangat berat. memberikan trik, memberikan tips supaya kalian bisa melakukan aktivitas yang positif sehingga masalah kalian juga lambat laun akan selesai. Jadi itu, ini kurang dimanfaatkan, ini hanya beberapa anak saja yang pergi ke BK ya terkait Ya, permasalahan pribadinya. Bebas ya, apa saja boleh dicurhatkan ke BK. berarti Kalau wali kelas mungkin ada kesibukan lain, BK itu rujukan yang kedua. berarti memang BK itu sudah ada untuk anak-anak di Iya, sini ya. ruangannya kan nyaman, kursinya juga empuk, ada konsep ruang tamu. Iya benar. Nah, tidak macam diinterogasi kan? Iya. Iya, benar sekali. Eh, apa ada pesan-kesan mungkin? Pesan-kesan untuk anak-anak atau SMP atau apa? Kalau pesan ya, setiap harinya pasti saya pesankan ke kalian semuanya. Kami memang sekolah formal. Tentunya akademik itu penting. Namun yang paling penting itu karakter. Karena zaman teknologi yang sekarang ini, budaya yang sekarang ini, kalau tidak diimbangi dengan karakter positif yang kuat, Ya, kalian akan menjadi generasi yang buta. Ya, bisa berjalan namun nabrak-nabrak. Nabrak norma agama, nabrak norma sosial, nabrak norma kesusilaan, norma hukum pun bisa ditabrak. Maka dari itu karakter itu tolong tetap dilaksanakan. Insya Allah masalah prestasi itu akan mengikuti nantinya. Yang penting karakter aja. Makanya jargon dari SML 100 itu kan berakhlak dan berprestasi. Insya Allah akhlak dulu, baru prestasi akan mengikuti. Jadi seperti itu pesan saya. Yang paling spesifik, dunia yang semakin modern ini menjadikan pergaulan laki-laki maupun perempuan itu kayak tanpa batas. benar-benar. Sekarang yang lebih tidak punya malu itu yang perempuan. Nah, maka dari itu kami berpesan secara spesifik kepada anak-anakku, generasi remaja SMP plus Saroto khususnya, jaga malu kalian. Budaya di SMP plus Saroto ini budayakan juga di rumah, termasuk pakaian, cara bicara dan sebagainya. Ini yang saya khususkan malah yang perempuan, karena yang perempuan sekarang kelaki-lakian, tomboy dan lain sebagainya, arahnya bukan ke arah style, tapi ke arah verbal, mesu dan sebagainya. Yang terakhir khususnya bergaul
batasan teman, tidak perlu pacaran. Nantinya kalian akan ada fase-fase yang seperti itu ketika kalian sudah ada tanggung jawab di usia kalian. Kalau tanggung jawab kalian sekarang ini hanya satu, membahagiakan orang tua dengan akhlak dan prestasimu. Hanya itu tugas utama kalian. Yang itu juga yang kita harapkan dari proses pendidikan di SMP Plus Arodo. Saya kira itu. Saya kira itu sudah cukup ya. Terus ini mungkin Ustadz nggak ada pertanyaan untuk saya, mungkin saya bisa jawab mungkin. Nah, kira-kira harapanmu untuk SMP Plus Arodo apa, Pak? Mungkin lebih ya harapanku banyak sih tapi sebenarnya harapanku cuma satu, semoga ya SMP Plus Arodo ini bisa benar-benar maju dan kita tapi harapan saya itu mungkin agak terdengar apa ya mungkin kalau mau ngasih keluh kesah juga gak enak gitu kan. Jadi kan mau keluh kesah gitu ya kepala sekolahnya ini kita gak bisa. Justru malah enak kan kalau sudah dengarkan tidak melalui perantara. Nah iya tapi benar sih mungkin untuk harapan saya untuk SMP Plus Arodo yang kedua, semoga peserta-peserta didik atau siswa-siswinya bisa lebih baik lagi atau mungkin ya bisa ya tahu tentang pendidikannya mereka atau sopan santunnya mereka gitu kan. Kadang kan mau berteman di sini tuh kadang nggak enak Kenapa? nggak tahu juga sih. Mungkin kalau udah hatinya gak enak mungkin gak enak gitu kan mungkin aja kayak gitu. Bang enak sudah sih mungkin segitu aja atau kalau misalnya SMP Plus Arodo ini memang sudah semakin maju atau ada apa ya lebih tepatnya kalau SMP Plus Arodo ini sudah ada itu apa itu namanya ya tadi ya kok tiba-tiba saya lupa ini pas lagi podcast kan nggak enak aduh maaf ya teman-teman yang bisa melihat mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang melihat gitu yang saya nggak tahu bicaranya apa mungkin ini berarti kurang briefing ya tadi ya. Kurang briefing aduh orang itu ya. Ada pertanyaan lagi tadi? Sebenarnya yang kalian inginkan dalam tanda kutip di luar ada maksiat loh ini. Oh, kayak aneh-aneh perpisahan tapi pakai dandut Adela. Nah, itu kan SD juga ada loh sekolah yang seperti itu. Ya ada, tapi itu bukan Arodo banget. Kan gitu. Rekreasi mungkin atau perpisahannya kembali. Tujuannya bukan menikmati suasana alam, tapi menikmati orang-orang telanjang, orang-orang membuka aurat dan sebagainya. Itu yang kadang perlu diluruskan. Pengennya anak remaja itu kan bebas, tidak mau dikekang. Pengennya ya itu harus dituruti. Siapapun yang menasihati akan menganggap itu orang yang merintangi dan sebagainya lah. Kita pasti pengennya ya kalian memandang ke depan karena apa yang kalian tanamkan saat ini kalian juga akan mengalaminya besok ketika kalian akan menjadi orang tua yang punya anak seusia kalian. Makanya hati-hati kadangkala apa yang kita tanam juga kita akan tuai nantinya. Jadi itu yang perlu dipedomani oleh kalian supaya kalian nakal ya nakal tapi tetap tetap ngaji, insya Allah hidayah akan cepat datang dan Allah akan merubah segalanya dari yang kalian lakukan yang negatif itu. Saya kira itu Pak. Ya gitu-gitu aja sih Pak, nanti selebihnya ya sampaikan ke saya ketika apel mungkin kalau sudah punya inspirasi ide maupun usulan-usulan untuk SMP Plus Arodo. Berarti kita bisa bebas untuk memberi itu ya inspirasi atau apa? Bebas saja. Saya malah senang ketika ada aspirasi itu, namun ya tolong sampaikan itu dengan tata
irama yang pas dengan emosi yang enak supaya seakan-akan kalian tidak memarahi saya. Saya kan juga bingung, ini usul apa marah-marah kan itu. Jadi hal itu perlu saya dengarkan dari kalian. Makanya ada momen 1 minggu sekali itu kita diskusi terkait gimana sih SMP Plus Harodo ke depannya. Iya. Berarti benar-benar SMP Plus Harodo 1 minggunya besok udah membahas ini lagi gitu Ya kan. sebenarnya program-programnya kita buat itu ya dari hasil aspirasi kalian dan orang tua ya sebenarnya. Iya. Hanya saja kan tidak secara terang-terangan itu kita ungkapkan. Tapi itu semuanya pasti dari hasil analisis itu. Nggak ada banyak program di SMP Plus Harodo, pelatihan, sosialisasi, atau praktik-praktik lainnya yang biasanya di event-event hari besar Oh, iya ya. maupun hari nasional itu ya Iya. Islam maupun nasional ya. Berarti ini juga, tapi adakah event atau program yang keluar dari sekolah ini? Ya harusnya ada. Ya kadang anak-anak itu kan kalau programnya di lokal sini aja itu kan kayaknya gak seru katanya. Iya pasti Secara mereka sekolah lain gitu. kan banyak yang menegarakan itu di Jogja, Iya. di Semarang, di Bandung dan lain sebagainya. Padahal kita eksplor lingkungan saja kan masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, untuk masalah nantinya kalian pengen tahu di wilayah-wilayah luar Sidoarjo, nah mungkin di tingkatan lain kan masih ada SMA dan semoga semuanya bisa kuliah sehingga bisa Iya. eksplor lebih jauh lagi. Saya kira itu sih Pak. Oke, sip. Kayaknya ini aku nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini sudah bingung ini. Ya mungkin besok Hmm. tidak perlu menanyakan tentang manajemen sekolah. Ya. Walaupun saya kepala sekolah, paling enggak saya bisa diajak ngobrol dengan hal-hal lain lah yang tidak Iya. ada hubungannya dengan sekolah, Pak. Kalau kamu tanya tentang sekolah ke saya ya pasti jawab serius, Pak. Karena sekolah ini tidak Waduh. main-main gitu maksud saya. Waduh, ya pasti. Oh, kalau bahas sekolah. Oke. Kayaknya bentar. Oh ya, waktunya udah selesai. Mungkin ini penutupan dari kita Ngetat ya. Selaku dari Ustadz Fatkur dan saya. Mungkin video ini bisa bermanfaat atau menghibur kalian yang melihatnya gitu. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup? Sudah cukup. Kering. Sama-sama tadi.